Bab 748. Dibunuh di tempat. Negara Dacia adalah negara yang mempunyai peraturan yang ketat. Jika mengikuti prosedur yang seharusnya, sangat sulit untuk menurunkan jabatan kepala hukum. Kingston Jiang menangkap Denny Zhu, dan itu sudah tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Jika sesuai dengan prosedur yang seharusnya, Kingston Jiang perlu mengajukan permohonan kepada Wang, dan kemudian Wang mengeluarkan surat. Setelah beberapa pihak setuju dan menandatangani surat itu, barulah penangkapan itu dapat dilakukan. Wang menutup telepon. Dan Kingston Jiang terus berpikir. Dia merasa, jika dia ingin melakukan tindakan selanjutnya, dia harus menguasai aula pidana. Sebab, pada langkah selanjutnya, aula pidana sangat penting. Dia tidak ingin orang-orang di aula pidana berasal dari partai lain. Setelah memikirkannya, dia langsung menelpon Winona Jiang dan berkata, "Winona, bantu aku selidiki seseorang." Suara Winona Jiang terdengar di telepon. "Siapa?" "Kepala Hukum Aula Pidana, Gerdi Guan." "Baik, tidak masalah. Secepat mungkin, selidiki dengan jelas, dan beritahu aku sebelum fajar." "Baik." Malam ini, Winona Jiang juga tidak tidur. Karena dia juga tahu bahwa Kingston Jiang sudah mulai bertindak, memimpin 1000 tentara api merah, menangkap seorang jenderal berpangkat tinggi, dan dia juga sedang menunggu kabar. "Busrandu, gunakan kekuatan Dark Knight, pergi selidiki seorang jenderal bernama Gerdi Guan." "Bos hantu, bantu aku selidiki seseorang. Dia adalah kepala hukum aula pidana negara Dacia. Sebelum fajar, kamu harus mendapatkan semua informasi tentang dia dan selidiki bukti kejahatannya." "Eri Jiang, gunakan jaringan intelijen Aula Naga untuk menyelidiki kepala hukum aula pidana negara Dacia, Gerdi Guan." Kingston Jiang membuat beberapa panggilan. Dalam dokumen yang dimilikinya, tidak ada bukti kejahatan Gerdi Guan. Namun, dilihat dari posisinya ini, dia tidak mungkin bersih. Sedikit bukti saja sudah cukup untuk membuat Gerdi Guan diberhentikan. Setelah menelepon, dia kembali menelpon Wang. "Kingston Jiang, apa ada masalah lain?" Kingston Jiang langsung berkata, "Aku sudah mulai menyelidiki Gerdi Guan. Sekarang beberapa pasukan sedang menyelidiki. Jika dia benar-benar memiliki masalah, maka sebelum fajar, dia pasti akan aku turunkan dari jabatannya. Pada saat itu, aku akan langsung menggunakan pedang pidana untuk memutuskan semua ini, jadi tidak memerlukan surat dari kamu. Namun, aku membutuhkan kepala hukum baru untuk menggantikan posisinya, dan ini membutuhkan persetujuanmu. Aku hanya memberitahumu terlebih dahulu." Setelah mendengar ini, Wang berpikir. Setelah waktu yang lama, dia baru berkata, "Kingston Jiang, kamu sangat menggebu-gebu, hati-hati mendapat masalah." Kingston Jiang berkata dengan pandangan acuh tak acuh, dan berkata, "Aku tidak memiliki jalan mundur lagi. Aku harus menyelesaikan semua ini, menghancurkan komersial Dadong dan Sekte Gu. Oke, aku akan menandatangani semua dokumen yang kamu kirim, tetapi tanda tanganku sendiri tidak dapat dihitung, masih ada 3 pihak yang perlu menandatangani agar perintah itu berlaku. Cukup minta tanda tanganmu saja, sekarang aku tidak bisa mengurus sebanyak itu." Setelah Kingston Jiang selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Kemudian masuk ke aula pidana. Pada saat ini, interogasi sudah siap. Pengacara aula pidana dan beberapa hakim sudah siap. Denny Zhu diborgol. "Gerdi Guan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa yang kamu interogasi? Cepat telepon Tuan." Hingga kini, Denny Zhu masih belum menyerah. Kingston Jiang masuk dan baru saja mendengar ini. Dia mengeluarkan pedang pidana yang ada di tangannya dan berkata dengan datar, "Denny Zhu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pada saat ini, seseorang telah menyerahkan sebagian data dari apa yang telah dilakukan Denny Zhu selama ini." Setelah semua hakim melihatnya, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Denny Zhu, 10 tahun yang lalu, pada saat kota Jingdu, ibu kota membangun kota bisnis.
Kamu menggunakan posisimu untuk mendapatkan keuntungan 1 miliar yuan. Ada catatan transfer di sini, dan buktinya sangat meyakinkan. Denny Zhu, 8 tahun yang lalu, kamu mempunyai seorang kekasih. Kekasihmu hamil, dan dia berniat untuk melahirkan anak itu, tetapi kamu mencari seseorang untuk menggugurkannya. Ini adalah daftar kunjungan kekasihmu ke rumah sakit. Dan ini adalah laporan identifikasi DNA dari anak yang belum lahir itu. Denny Zhu, 5 tahun lalu, kamu diam-diam membongkar sebuah perusahaan finance dan mendapat untung 10 miliar dari pembongkaran itu. Ada bukti yang relevan di sini. Setelah Gerdi Guan melihat bukti yang diberikan, dan membacanya satu persatu. Mendengar ini, wajah Denny Zhu memucat dan meraung. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini jebakan. Aku tidak melakukan itu, aku tidak melakukan itu. Aku ingin bertemu Tuan Jersey. Aku ingin bertemu Wang. Kingston Jiang, kamu tidak ada hak untuk menghakimiku. Kingston Jiang, aku seorang jenderal berbintang 3. Jika kamu ingin menangkapku, menghakimiku, kamu memerlukan surat dari Wang, sedangkan kamu tidak ada surat itu, kamu tidak ada surat dari Wang, kamu tidak berhak menghakimiku. Denny Zhu benar-benar panik sampai berteriak. Kingston Jiang bangkit, berjalan menuju Gerdi Guan dengan membawa setumpuk dokumen. Denny Zhu, dalam beberapa dekade terakhir, 30 orang telah meninggal di tanganmu, dan dana di akun kamu telah mencapai 180 miliar. Bahkan jika Tuan Jersey muncul hari ini, dia juga tidak dapat menyelamatkan kamu. Dengan kejahatan yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun, bahkan 100 tembakan saja tidak cukup. Denny Zhu menatap Kingston Jiang, ekspresinya kesal, dan dia berkata dengan dingin, Kingston Jiang, aku tidak percaya kamu benar-benar berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, maka kamu juga tidak akan bisa hidup. Coba saja. Kingston Jiang tidak merasa terancam sama sekali. Dia berbalik dan menatap kepala hukum aula pidana yang tepat ada di depannya, dan berkata dengan datar, Kepala hukum, sudah begitu banyak bukti, silakan hakimi. Mendengar ini, sekelompok orang berdiskusi. Setelah berdiskusi selama 10 menit, aku mengumumkan bahwa Denny Zhu bersalah, pangkat Jenderal 3 bintang dicabut. Karena masalah ini berat, maka sementara akan ditahan, dan diserahkan ke pengadilan militer. Ditahan. Ini pelanggaran berat, langsung tembak mati. Kingston Jiang tidak puas dengan hasil persidangan. Dia memandang Gerdi Guan dan lanjut berkata, Kepala hukum, kamu harus berpikir jernih, buktinya sudah kuat. Kejahatan yang dia lakukan cukup untuk ditembak mati. Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Gerdi Guan berkata, Putra Surgawi, ini bukan hal yang sepele. Dia adalah Jenderal Bintang 3. Bahkan jika ada bukti, tapi tidak ada seorang pun di militer atau pemerintah di sini, jadi aku tidak berani menghukumnya. Kepala hukum yang bermartabat tidak berani menghukumnya. Kingston Jiang berkata dengan dingin, apakah kamu juga ingin melindungi Denny Zhu? Kingston Jiang, lebih baik kau lepaskan aku, kalau tidak aku akan membuatmu setengah mati. Kamu mengancamku. Wajah Kingston Jiang menggelap. Dia langsung menodongkan pistol. Dor. Suara tembakan terdengar. Tembakan jatuh di dahi Denny Zhu. Kamu. Dia baru mau berbicara. Tetapi tubuhnya perlahan jatuh ke lantai. Kepala hukum Gerdi Guan dan beberapa hakim lainnya tercengang. Ini. Mereka tidak pernah melihat dan mendengar, membunuh orang di aula pidana. Pada saat ini, mereka semua ketakutan. Setelah Kingston Jiang menurunkan senjatanya, dia memerintahkan, bereskan jasadnya dan kepung aula pidana. Tentara Api Merah segera bertindak, selidiki semua staf di aula pidana, jika ada yang tidak beres, maka jangan biarkan mereka pergi. Mendengar ini, Gerdi Guan gemetar ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dari kursi. Yang lain juga melakukan hal yang sama, mereka semua jatuh ke lantai karena terkejut. Kingston Jiang mengabaikan orang-orang di aula pidana.
Dia harus menguasai aula pidana di tangannya, untuk mempersiapkan pembersihan dan persidangan berikutnya. Jika aula pidana tidak di tangannya, maka dia tidak akan bebas melanjutkan tindakan selanjutnya. Bersambung.